Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau bikin kue ya teman-teman. Saya mau bikin bolu gulung tapi yang dikukus karena saya tidak punya oven. Gak tahu ya ini bisa jadi atau enggak, yang penting saya mau mencoba dulu karena basicnya saya itu tidak bisa bikin kue, cuma ini kan biasa lah ya, kalau resep kue itu banyak banget yang seliweran di TikTok. Jadi ya saya mau ngide saja, saya mau bikin kue karena sebelumnya saya sudah praktek yang tidak saya video, itu sukses teman-teman, biarpun dikukus itu oke, enak. Terus si kecil suka langsung habis, jadi sekarang saya mau bikin lagi ya. Apa aku saja ya teman-teman ya, kalau bikin sesuatu terus si kecil suka, dimakan langsung habis, itu rasanya seneng banget dan terus mau bikin terus gitu loh teman-teman. Itu apa ya, kayak suatu kebanggaan gitu lah ya. Jadi ini saya mau mengulang lagi, saya mau bikin bolu gulung lagi ya. Bismillah, semoga saja sukses ya teman-teman ya. Untuk takarannya itu saya ketiplek sama yang ada di TikTok, jadi saya tidak mau merubah-rubah resep ya, karena itu tadi saya itu saya itu kan sedang belajar, jadi ya saya harus nurut lah apa yang ada di dalam resepnya, itu saya harus nurut itu semua biar jadi, biar sukses gitu loh bikinnya teman-teman. Jadi ini saya memang harus waspada atau was-was banget, mau nakarnya itu jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kekurangan. Jadi harus pas sesuai dengan yang ada di rumus, apa yang ada di resep. Namanya juga orang belajar ya teman-teman ya, yang basicnya itu tidak bisa bikin kue, tiba-tiba diminta untuk bikin kue. Ya begitulah ya, gedubruknya jadi emak-emak itu harus serba bisa kayaknya, karena permintaan si kecil. Ya kalau mau beli keluar itu nggak mungkin banget, karena ya jauh juga ya teman-teman. Apalagi yang diminta itu kadang itu random banget, tiba-tiba minta bikin donat, terus kadang tiba-tiba minta bikin apa itu namanya, brownies. Kalau brownies sih alhamdulillah saya sudah bisa lah ya, meskipun tidak sesuai dengan bukan sesuai sih, meskipun tidak yang perfect itu saya sudah bisa lah ya teman-teman. Kalau brownies alhamdulillah, tapi brownies kukus ya, bukan brownies panggang, karena ya itu tadi saya masih belum punya oven, baik oven nangkring ataupun oven listrik saya masih belum punya. Jadi saya memanfaatkan barang yang ada saja. Saya pakai dandang atau kadang itu pakai wajan ya teman-teman ya, pakai pengukus kayak gitulah ya, biar dikukus saja biar enak, karena ya punyanya itu. Kalau nggak punya itu ya mau gimana lagi ya, mau bikin pakai ovennya tidak ada. Oh ya teman-teman, ini sembari saya menunggu mencairkan margarin, itu ditunggu sebelahnya saya sudah memasak air, mendidihkan air, biar nanti kalau sudah di oven, bahannya kuenya mau kode oven sih dikukus itu enak, tinggal masukin saja karena airnya sudah panas, sudah mendidih ya. Dan ini saya mau proses untuk mixer atau mengocok adonannya. Saya itu kemarin sih, itu kurang lebih sudah 1 bulanan saya punya mixer ini. Saya beli mixer ini pun karena permintaan si kecil, minta bikin kue gitu kan. Terus jadi saya paksa untuk membeli mixer ya teman-teman ya. Sebenarnya saya itu tidak punya apa-apa, tidak punya peralatan untuk perbakingan atau perkue-kuean, itu saya tidak punya sama sekali. Jadi itu saya paksa untuk membeli mixer yang harganya cukup murah, 100 ribuan, itu mixer Samono ya teman-teman ya. Tapi kalau buat ibu rumah tangga atau cuma sekedar buat cemilan saja, buatan si kecil, itu worth it lah ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk produksi atau orang yang bikin kue beneran, orang dagang atau bisnis kue, itu menurutku lebih baik beli yang besar, karena itu kan porsinya kecil ya teman-teman ya. Jadi itu cukup untuk rumah tangga saja.
Dan ini ya teman-teman ya, setelah adonannya tadi sudah tercampur rata, sudah sudah mengembang putih, kental dan berjejak katanya sih gitu ya, sudah oke lah ya adonannya. Itu tadi saya sudah masukkan untuk mentega cairnya atau margarin cair, tapi nunggu dingin ya, biar tidak kayak tidak matang terlebih dahulu. Terus tadi juga saya tambahkan pelembut, itu saya ngide ya teman-teman ya, nggak tahu ya, katanya sih kalau dikasih pelembut itu bisa lembut, pori-porinya itu kecil gitu loh ya. Terus itu tadi saya juga sudah ambil beberapa adonan, saya taruh di mangkok kecil, dan ini saya tambahkan dengan pasta coklat karena saya mau bikin motif kayak mau bikin kue momo roll cake gitu loh teman-teman. Roll cake yang motif momo roll atau sapi gitu lah ya. Jadi itu saya ngide saja, nggak tahu ini sok-sokan banget ya, masih tahap belajar, tapi mau dimodif-modif, mau dikreasikan dengan beberapa warna. Sebenarnya polosan saja kalau jadi ya, alhamdulillah ya, meskipun polosan tapi ini semoga saja jadi ya teman-teman ya. Lah kok ya nggak dikasih motif sapi ya gitulah. Saya tadi rencananya tuh mau bikin motif sapi yang kayak memorloki gitu loh teman-teman, tapi nggak tahu kenapa itu kok tiba-tiba saja tidak saya masukkan terlebih dahulu. Jadi buat motif di atasnya saja ya teman-teman ya, karena menurutku ini loyangnya kan tinggi, jadi tidak saya masukkan semuanya, saya masukkan beberapa saja, takutnya itu terlalu tebal nanti tidak bisa digulung loh teman-teman. Jadi saya masukkan beberapa saja, dan ini adonannya saya sisakan ya teman-teman ya, nanti saya mau cetak di loyang yang lainnya. Saya itu takut kalau terlalu tebal atau semua adonan putihnya itu dimasukkan nanti tidak bisa digulung, karena kan saya juga masih tahap belajar ya teman-teman ya. Dan ternyata berubah pikiran ya, untuk coklatnya ini saya masukkan di atasnya saja seperti ini, tapi nanti di kayak kayak marmer gitu loh teman-teman, motif marmer lah, yang penting ada motifnya, nggak polosan kayak gitulah ya. Padahal cuma ngide, nggak tahu ini jadi atau enggak. Coba saja kita lihat nanti ya teman-teman ya. Saya itu orangnya itu yang tipe ngeyelan. Meskipun saya tidak bisa, si kecil minta, jadi saya usahakan ya teman-teman. Saya usahakan untuk bisa. Ya kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa ya memang harus terus berusaha ya teman-teman ya. Namanya juga manusia, konon katanya, biarpun sampai di negeri Cina kita harus tetap menuntut ilmu. Ibaratnya seperti itulah teman-teman, menuntut ilmu itu kan nggak harus di bangku sekolah atau di gedung sekolah ya teman-teman ya, di rumah meskipun sudah jadi emak-emak seperti ini, cara bikin kue itu juga ada ilmunya loh ya, nggak sekedar bikin kue saja. Jadi kalau nggak ada ilmunya ya itu tadi kebanyakan gagalnya. Sambil nunggu adonannya dikukus, ini saya mau beres-beresnya teman-teman ya, beres-beres bahan yang dibuat kue tadi itu saya masukkan ke kotak sini saja biar jadi satu semuanya, kan enak ya. Pas waktu mau bikinan lagi itu nggak mencari kesana kesini, jadi ngumpul di tempat ini, di kotak putih ini ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya itu saya jadikan satu di toples per tepung-tepungan yang sisa-sisa itu ya, kan ada kemarin tuh saya juga sudah refill tepung, jadi kan 1 kilo tuh nggak masuk semua dalam satu toples, itu sisanya saya masukkan di toples besar yang saya taruh di kolom meja dapur ya teman-teman. Jadi untuk sisa-sisaan tepung itu saya jadikan satu semuanya biar nggak kececeran. Terus untuk timbangan ini jangan lupa dilap biar bersih ya, kadang itu kan kena cipratan-cipratan adonan. Terus juga ini mixernya juga jangan lupa dibersihkan, biarpun itu barang barang receh atau yang enggak ya standar lah harganya, enggak jauh dari 100.000, itu saya harus bisa merawat biar tetap terlihat bersih dan cantik ya teman-teman ya. Singkat cerita, ini sudah matang. Tadi itu pas waktu masih ada di kukusan, adonannya itu mengembang sempurna loh teman-teman, tinggi banget. Tapi setelah saya buka tutupnya, lah kok seperti ini ya, kayak langsung gepeng gitu loh.
susut, nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, mungkin ada yang salahnya di mana itu saya juga nggak tahu, karena sebelumnya saya sudah pernah bikin bolu gulung seperti ini yang dikukus itu sukses, bisa, tapi kalau ini kok kenapa ya kayak nggak bisa. Pas kemarin tuh saya bikin yang apa ya, bikin yang tidak saya video itu jadi loh teman-teman. Sekarang saya bikin yang sudah di video nggak tahu ya ini kenapa kok bisa kayak gini, digulung pun susah, kayak terlalu lemes, apa ya, kurang apanya itu saya juga nggak tahu lah ya teman-teman. Saya sudah berusaha saja, ini saya coba terus untuk digulung, semoga saja bisa ya, karena kan posisi kalau masih hangat gulungnya itu enak, katanya sih gitu, katanya loh ya, tapi ini saya kok susah ya. Udahlah teman-teman, namanya juga orang masih belajar ya, perlu banyak lagi waktu untuk mendalami atau mempelajari tingkat kesalahannya di mana, itu saya harus bisa terus mencoba sih, intinya itu harus terus mencoba biar tahu kesalahannya itu di mana. Dan ditunggu satunya itu saya ngide juga. Saya kan tidak punya oven ya, tapi saya punya wajan yang nganggur, atau wajannya itu enggak terlalu bagus loh ya, jadi itu saya gunakan saja. Saya bikin oven, saya panaskan, terus di bawahnya itu saya kasih tangkringan itu loh, tangkringannya dari besi, dan saya oven juga. Oke, alhamdulillah baunya itu enak, sedap ya. Di sini saya bangga lah ya, yang dikukus itu enggak berhasil atau enggak sukses, tapi yang di oven pakai ala-ala ini alhamdulillah mateng dan baunya itu wangi banget ya. Mungkin memang ya, kalau apa ya, kayak bolu gulung itu cara masaknya itu di oven, entah pakai oven tangkring atau oven listrik, yang penting itu di oven itu sukses. Tapi kalau dikukus nggak tahu kenapa kayak gitu, letoy gitu loh teman-teman. Dan ini ya, apa ya, sisaan adonan tadi itu saya oven pakai wajan, ngide saja loh ya teman-teman, jangan ditiru, karena saya apa ya, kalau kepepet biasanya itu ada saja idenya, jadi itu saya ngide, dan ternyata memang meskipun porsinya mini itu empuk banget teman-teman lah ya kan, bisa kelihatan ya kalau di oven itu empuk. Mungkin ini memang ya tujuannya, atau bukan tujuannya, cara masaknya itu, cara ngolahnya itu memang harus di oven, bukan dikukus. Kesalahannya di situ lah ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Yang di oven ini, oven asal-asalan itu bisa jadi obat. Bisa jadi apa ya, yang penting enggak semuanya gagal gitu lah ya teman-teman ya. Tapi ini saya terus berusaha saja, saya terus optimalkan, atau saya ngeyel lah, intinya itu saya masih ngeyel terus. Saya olesi dengan buttercream, terus nanti atasnya atau dalamannya itu saya mau kasih keju, barangkali bisa digulung ya teman-teman ya. Untuk rasa nanti kita coba saja ya gimana rasanya. Kalau rasanya sudah di oven itu alhamdulillah enak menurutku, dan tadi sudah bisa dilihat ya kalau rasanya itu empuk banget.
Dan setelah saya gulung beberapa kali itu, aduh susah banget ya teman-teman ya kalau pakai kertas. Jadi ya udahlah, saya gulung biasa saja, langsung pakai tangan. Toh ini juga dimakan sendiri, tidak dijual atau dimakan orang lain, tapi ini dimakan sendiri. Kalau kejunya sih enak banget ya teman-teman ya. Kejunya itu sangat banyak karena saya ingin yang benar-benar rasa keju gitu loh ya. Kalau untuk rasa kuenya gak tahu ini bisa dikatakan sempurna atau enggak. Yang jelas ini tidak sempurna karena tidak empuk gitu loh teman-teman, kayak bantet, tidak mengembang. Padahal adonannya itu sama dengan yang saya panggang itu sama loh ya. Udahlah ya, namanya juga orang belajar, tapi saya tetap harus terus belajar biar tahu tingkat kegagalannya itu di mana. Ini ya penampakannya seperti ini. Kok ya kelihatannya itu kayak adonan lumpur, bukan roti. Apa dari tingkat cara mengukusnya ya teman-teman yang nggak sesuai, tapi itu sudah lembut banget. Kalau adonannya itu nggak kasar lembut, cuma itu tadi ya kayak lumpur, bukan kayak roti. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada salah ucapan, perbuatan, atau kata-kata yang tidak pantas dicontoh. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.